Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Shalom, salam damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena kita dapat bertemu sekali lagi di dalam ibadah kita pada hari ini, walaupun dalam bentuk audio MP3. Hari ini saya ingin membaca dan membawa kita renungkan petikan firman Tuhan yang saya ambil daripada Ibrani bab 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Saya akan baca dalam terjemahan Indonesia. Kerana kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dalam satu-satu perlombaan, para atlet yang akan mengambil bahagian di dalam pertandingan ataupun perlombaan ini mempunyai satu matlamat, yaitu memenangi perlombaan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, dia harus memberi sepenuh perhatian untuk menamatkan perlombaan itu dengan mencapai keputusan yang dia ingin capai. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut ialah dengan memberi sepenuh tumpuannya, fokusnya kepada garisan penamat. Itu menjadi sumber motivasi kepadanya. Dan untuk memenangi perlombaan tersebut tanpa menghiraukan apa yang ada di sekelilingnya, matanya tertuju kepada garisan penamat dan menamatkannya dengan
keputusan yang cemerlang. Begitu juga dengan perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini kita sama-sama melihat satu ajakan, yaitu satu tema yang saya berikan untuk kita sama-sama renungkan hari ini, yaitu mataku yang tertuju kepada Yesus. Di awal tadi kita mendengar satu pujian yang mengatakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Dan diakhiri dengan satu seni kata yang sangat indah, satu ajakan untuk kita yang mengatakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ajakan untuk arahkan pandangan kita kepada Yesus adalah ajakan untuk kita benar-benar hidup di dalam kehendak Dia sendiri. Di dalam kehendak-Nya. Dan kerana kebebasan kemerdekaan daripada kuasa dosa di dalam hidup kita yang telah kita miliki setelah kita menerima dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan darah-Nya yang tercurah di atas kayu salib ini, maka kita telah menikmati kebebasan daripada beban dan dosa yang merintangi kita. Ibrani bab 12 ayat 1. Dan seterusnya kita dijemput untuk mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, ataupun dalam arti kata yang lain, kepada salib Yesus tersebut. Jadi untuk itu, kita melihat mengapa kita harus mengarahkan pandangan kita kepada salib Yesus. Pertama, melakukan kehendak-Nya. Melakukan kehendak-Nya. Di sini, berlomba di dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita, yaitu berlomba-lomba melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap pribadi kita. Perlombaan iman ini menuntut kita semua terus menjadi pelaku firman-Nya, baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam hubungan kita sesama kita, dan yang paling utama, di dalam kita menyahut amanat agung untuk pergi, menjadikan semua bangsa menerima keselamatan yang Tuhan sediakan bagi yang mau mendengar dan menerima keselamatan tersebut. Ini adalah perlombaan iman yang terus-menerus yang harus kita lakukan setelah kita menerima kebebasan, kemerdekaan, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau kita terus fokus kepada salib-Nya, dalam bahasa Inggris, fix our eyes on Jesus, kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Kita sebenarnya mengisytiharkan kemenangan yang kita miliki ke atas segala beban dan dosa yang menghalangi kita. Dan kebebasan itu menjadikan kita boleh lari dengan tiada yang menghalangi kita dan seterusnya melakukan kehendak-Nya di dalam diri kita. Untuk menjawab persoalan kenapa dan mengapa, untuk yang kedua ialah untuk kesempurnaan iman. Kenapa kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus? Kedua, untuk kesempurnaan iman. Ayat 2, bab 12 ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan bukan apa yang ditawarkan di sekeliling kita. Seperti segala keinginan duniawi yang menyebabkan kita tidak merasa cukup, tidak merasa puas. Ataupun kehebatan
COVID-19 ini. Sehingga kan WhatsApp kita penuh dengan berita-berita yang membesarkan betapa hebatnya COVID-19. Sehingga fokus kita melekat kepada COVID-19 ini sahaja. Dan akhirnya menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian untuk masa depan kita nampak paling besar berbanding salib Tuhan. Bukan saya tidak benarkan diri saya untuk tidak mendengar dan membaca semua post tentang COVID-19 ini. Tetapi jangan biarkan dia menguasai diri kita sehingga kita berhenti daripada perlombaan iman ini secara aktif. Seharusnya dengan melihat apa yang berlaku di sekeliling kita, pandangan kita harus kembali kepada Yesus. Kembali kepada salibnya. Karena salibnya itulah yang memimpin iman kita dan menyempurnakan iman kita di dalam Dia. Dan bukan pekerjaan kita ataupun perbuatan baik kita, tetapi oleh salibnya sendiri. Sebelum saya mengakhiri, mari saya mengajak kita untuk merenungkan sama-sama. Dengan menetapkan pandangan kita melihat Yesus ataupun salibnya. Dalam keadaan musim pandemik ini, ya saya menamakannya musim pandemik, karena kita hidup di dalam ketidaktentuan dan ketidakpastian. Tetapi perlombaan ini harus dilakukan. Atau dalam arti kata lain, aktifkan iman percaya kita harus diteruskan. Jadi, renungkan apa yang berlaku di dalam musim pandemik ini seketika. Dan tanya akan soalan ini. Tuhan, mengapa Engkau membenarkan ini terjadi? Tanyakan soalan ini. Tuhan, mengapa Engkau membenarkan semua ini terjadi? Mungkin kita belum menemukan jawabannya hari ini. Ataupun 2 tahun akan datang. Ataupun tahun-tahun akan datang. Tetapi dengan bertanyakan soalan ini, saya secara pribadi selepas menanyakan soalan ini, seperti Nabi Habakuk terus bertanyakan Tuhan, kenapa Engkau benarkan ini berlaku? Maka saya dapat terus mengalihkan pandangan saya kepada Yesus. Mengalihkan kepandangan saya di tengah-tengah semua yang berlaku di sekeliling saya. Daripada terus melihat pandemik yang kita alami dalam musim pandemik ini. Untuk itu, untuk menerima jemputan ataupun ajakan mengalihkan pandangan kepada Yesus setiap hari di dalam hidup kita, sehari-hari, di tengah musim pandemik ini, di baris terakhir ayat 2. Di baris terakhir ayat Ibrani bab 2, bab 12 ayat 2. Kita dipanggil untuk memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Sekali lagi saya bacakan, kita dijemput dengan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi bagaimana melihat Dia yang duduk di sebelah takhta Allah? Bagaimana sikap kita apabila mahu menghadap Raja ataupun yang di Pertuan Agung Malaysia? Mesti ada beberapa protokol yang perlu kita ikuti. Tapi dalam kita menghadap Dia yang duduk di sebelah kanan takhta Allah ini, tiap-tiap hari, pertama, naikkan puji-pujian dan syukurmu kepada Dia. Senang dibuat, senang dilakukan. Di mana-mana, dalam apa keadaan situasi pun, naikkan pujian dan ucapan syukurmu kepada Dia.
Kamu tidak akan terus, kalau menjumpa Agong yang di-Pertuan Agong Malaysia, kamu tidak akan terus menyebut namanya, betul tidak? Ataupun kamu tidak terus sekaligus tanpa memuji ataupun menaikkan segala ucapan, pujian-pujian, pengagungan kepada yang Pertuan Agong Malaysia tersebut. Sama juga seperti kepada Tuhan yang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Naikkan pujianmu, ucapan syukurmu. Yang kedua, apa yang kamu boleh lakukan setiap harimu, refleksi dia dalam kita. Refleksi Tuhan itu dalam diri kita. Maksudnya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang duduk di sebelah kanan takhta Allah ini akan ditunjukkan di dalam kita. Reflekkan, tunjukkan Allah yang kau sembah itu Tuhan Yesus yang kau sembah itu yang menyelamatkan kau daripada dosa. Refleksikannya, tunjukkan dalam hidupmu setiap hari. Mudah dalam perbuatanmu, percakapanmu, maupun tingkah lakumu. Itu menjadi refleksi siapa Tuhan Yesus yang kita sembah. Puji Tuhan, Allah yang hidup tersebut, yang hidup di dalam kita. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, dan syukur Tuhan untuk hari ini. Dalam kami menghadapi keadaan yang tidak menentu. Biar mata kami terus tertuju kepada Engkau. Terus melekat kepada Engkau. Dalam segala perkara yang kami lalui dan hadapi sehari-hari dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami sedar. Kami dibayangi. Kami dihantui banyak perkara-perkara di dunia ini, terutama dalam musim pandemik ini Tuhan. Ketidaktentuan, ketidakpastian, sehingga yang mencuri Tuhan pandangan kami daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, setelah kami renungkan firman-Mu ini Tuhan, biar kami Tuhan, terus Tuhan berlomba dalam perlombaan iman ini dengan mata kami tertuju hanya kepada Engkau. Dan setiap langkah kami Tuhan adalah karena kami terfokus dan terarah kepada salib-Mu sendiri Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara di sini, tetapi firman-Mu Tuhan terus berbicara dalam setiap hati kami. Singkapkan segala perkara. Dan Roh Kudus, Engkau memimpin kami. Dan Engkau menjamah setiap hati untuk kami mengerti akan isi hati-Mu Tuhan kepada kami secara pribadi dan kepada kami sebagai orang yang percaya Engkau yang Engkau berikan peluang untuk menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan hari-hari yang akan mendatang Tuhan dalam minggu ini dalam tangan Engkau. Engkau memimpin kami Tuhan. Keluar masuk kami daripada rumah kami Tuhan. Dimanapun kami bekerja, Engkau menyertai kami Tuhan. Dimanapun juga kami study Tuhan, Engkau memimpin kami Tuhan. Beri khidmat kebijaksanaan daripada Engkau sendiri Tuhan, dalam kami menghadapi hari-hari yang tidak menentu ini Tuhan. Dan terima kasih kami punya Allah yang kekal, dan Allah yang hidup, yang kami terus percaya dan kami andalkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dalam doa. Amin. Tuhan memberkati. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu,
menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan